adik-adik semuanya, Shalom. Apa kabar nih? Pasti tetap sukacita dan semangat kan? Kak Bunga sungguh senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua meskipun secara virtual ini. Tapi kita tetap harus bersukacita, bersyukur kepada Tuhan atas hari baru yang telah diberikan kepada kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih atas hari baru yang Engkau telah berikan kepada kami. Engkau telah memimpin kami selama 1 minggu ini, dan sekarang kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya kami bisa memuji dengan penuh sukacita hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, pimpin juga Kak Bunga dan Kak Odi yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Engkau pimpin dan memberkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, ibadah ini kami serahkan kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Kita mau bersyukur atas pagi baru yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita angkat pujian. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali kita mau angkat pujian ini, kita bersyukur kepada Tuhan atas hari baru yang Tuhan telah berikan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, firman-Mu Tuhan tiada berubah.
adik-adik, Shalom. Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Baik adik-adik, lipat tangan semuanya, tutup matanya, dan kita berdoa. Doa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, buat kasih karuniamu, buat berkatmu, buat anugerahmu Tuhan. Sehingga hari ini kami masih ada sebagaimana ada. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, adik-adik siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar supaya firman Tuhan ini boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Injil 4 berganda. Nah, Aike punya gambar. Di sini adalah gambar Injil 4 berganda. Gambar salib melambangkan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Bejana pembasuhan melambangkan Tuhan Yesus adalah pengudus kita. Tuhan Yesus mampu mengampuni dan menghapus segala kesalahan kita. Sini ada buli-buli. Buli-buli ini melambangkan Tuhan Yesus adalah penyembuh kita. Jadi kalau kakak Ike sakit, adik-adik sakit, kita nggak usah takut karena kita punya Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan kita. Gambar mahkota melambangkan Tuhan Yesus adalah Raja yang akan datang. Baik adik-adik, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-37. Nah, kakak Ike baca, adik-adik bisa mendengarkan ya. Sekali lagi, Yohanes 18 ayat yang ke-37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Oke, nah Tuhan Yesus adalah Raja yang akan datang. Nah, kalau seorang raja selalu memakai apa adik-adik? Nah, ini ada mahkota. Nah, seorang raja selalu mengenakan mahkota. Kenapa seorang raja sering memakai mahkota? Karena dia mempunyai kekuasaan. Nah, kalau seorang raja mempunyai kekuasaan, berarti kita sebagai anak-anaknya harus mengikuti perintahnya. Tuhan Yesus berkuasa atas diri kakak Ike, berkuasa atas diri adik-adik semua. Mulai dari kecil, adik-adik kecil, sampai nanti adik-adik dewasa, Tuhan Yesus berkuasa atas diri kita. Nah, kalau Tuhan Yesus punya kuasa, berarti kita sebagai anak-anak raja, kita harus mengikuti perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus itu ada banyak. Nah, diantaranya yang pertama, kita harus selalu dengar-dengaran sama Bapa dan Mama. Itu perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Raja, berarti kita sebagai anak Raja, kita harus mendengarkan akan perintah Raja. Nah, perintah Raja yang pertama atau perintah Tuhan Yesus yang pertama, kita harus selalu dengar-dengaran sama orang tua. Ketika orang tua bilang, "Ayo makan," harus makan. Nah, perintah yang berikutnya adalah harus selalu berdoa. Nah, jadi kalau adik-adik mau tidur harus berdoa, mau makan harus berdoa, mau melakukan aktivitas apapun harus berdoa. Yang berikutnya adalah harus saling mengasihi. Perintah Tuhan Yesus adalah kita harus saling mengasihi. Jadi kalau di rumah punya kakak atau punya adik, jangan berantem, tapi harus saling mengasihi. Karena kenapa? Karena kalau kita saling mengasihi, kita selalu dengar-dengaran sama orang tua, kita selalu mengikuti perintah dari Tuhan Yesus yang sebagai Raja kita yang akan datang, berarti kita akan diangkat menjadi anak-anaknya yang setia. Nah, adik-adik mau kan diangkat menjadi seorang anak raja? Nah, kalau mau jadi anak raja harus selalu dengar-dengaran perintahnya Tuhan Yesus. Oke, nah
Jadi hari ini kita sudah mendengarkan cerita tentang Injil 4 berganda. Injil 4 berganda ini adalah Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus adalah pengudus kita, Tuhan Yesus adalah penyembuh kita, dan Tuhan Yesus adalah Raja yang akan datang. Jadi kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus selalu dengar-dengaran sama Raja kita. Karena ketika Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam dunia, kita akan diangkat menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, hari ini ayat hafalan kita terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11b. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11b. Nah, Kakak Ike baca, adik-adik bisa mendengarkan ya. Nah, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Ya adik-adik, hari ini kita sudah mendengar akan cerita firman Tuhan. Kiranya kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Lipat tangan semuanya, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menyertai kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari ini. Kami sudah mendengarkan akan cerita firman Tuhan bahwa Engkau Tuhan adalah Raja kami dan kami adalah anak-anak Raja. Karena itu Tuhan, berkati adik-adik di masa kecil mereka, biarlah mereka boleh bertumbuh dengan kuat, sehat. Puji muliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik semuanya, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita juga sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita sampai di penghujung ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, Kak Bunga ada kuis dikit. Nah adik-adik bisa tolong sebutkan 4 Injil berganda apa saja. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Terus pertanyaan yang kedua, hari ini kan Kak Odi udah bercerita tuh. Nah kira-kira apa yang bisa adik-adik petik, apa yang bisa adik-adik pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Nah jawabannya bisa di-sharing ke orang tua atau keluarga kita ya. Dan sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau menjadi laskar Tuhan, laskar Kristus yang menyebarkan cinta kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, jabrat dor. Saya laskar Kristus, jabrat dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Mari dengan penuh semangat kita angkat pujian ini karena kita adalah laskar-laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, jabrak dor. Saya laskar Kristus, jabrak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, kita semua adalah laskar-laskar Kristus, laskar Tuhan. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang surga, terima kasih ya Bapa atas hari ini. Engkau telah memimpin ibadah online kami ya Bapa dari awal hingga
tiba saatnya kami dalam penghujung ibadah kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sungguh merasa diberkati kembali lewat cerita firman Tuhan. Dan biarlah cerita firman Tuhan ini membawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah online ini. Kami akan kembali kepada kegiatan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pimpin. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Berikan kami terus kesehatan, kekuatan dalam menjalani kegiatan kami. Terutama lewat pelajaran online yang masih kami lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami hikmat, kekuatan daripada-Mu saja untuk dapat menjalankan semuanya dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Bapa, berikan mereka juga kesehatan, kekuatan daripada-Mu saja agar tetap dapat membimbing kami, tetap dapat mengarahkan kami Tuhan. Dan sekarang kami ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau terus menyertai, membimbing kami ya Bapa. Ya Bapa, ini doa kami. Terima kasih atas hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Shalom.